Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Deadline News pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa, sejumlah calon menteri dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar, langsung dari Kertanegara. Sheha, apakah hingga malam hari ini pukul 21 waktu Indonesia Barat masih ada calon menteri yang masih berada di kediaman Prabowo? Ya Eva dan juga pemirsa, kalau sudah terkonfirmasi di dalam ini sudah habis ya, tadi terakhir adalah Mutia Hafid yang diisukan akan menjadi Menteri Komunikasi atau Menkominfo tadi sudah keluar dan memberikan keterangan persnya. Ini dikonfirmasi bahwa dia merupakan calon menteri terakhir yang dipanggil oleh Prabowo Subianto pada hari ini, sehingga totalnya hari ini yang datang maupun hadir di kediaman Prabowo Subianto ada 49 orang, namun salah satunya merupakan Ketua DPD, sehingga kalau untuk calon menteri di sini sendiri adalah 48 orang ya. Nah, ini merupakan berbeda-beda orangnya, asalnya ada yang dari kalangan profesional, ada juga yang dari partai politik. Dan ini memang merupakan orang-orang yang sebenarnya namanya sudah sering terdengar akan mengisi posisi di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Kalau kita bisa lihat, ini ada nama-nama yang nama-nama baru yang memang belum pernah terdengar sebelumnya, namun juga ada nama-nama lama yang sebenarnya saat ini sudah mengisi jabatan atau mengemban jabatan sebagai menteri, namun nantinya diisukan akan melanjutkan posisinya pada pemerintahan Prabowo Gibran. Misalnya tadi ada Menteri Investasi Roslan Roslani, kemudian ada Menteri ASDM Bahlil Lahadalia, kemudian juga ada Menko Perekonomian ada Erlangga Hartarto, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani tadi juga sudah hadir di sini dan mengungkapkan kalau dia diminta oleh Prabowo Subianto untuk menjaga APBN dan menjaga keuangan negara, yang artinya sedikit memberikan kisi-kisi kalau dia diminta untuk melanjutkan posisinya sebagai Menteri Keuangan pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Walaupun sebenarnya memang sebelumnya posisi Menteri Keuangan ini sempat diisukan akan beralih ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Namun tadi ketika ia keluar, ia mengungkap kalau ia diminta untuk melanjutkan posisinya sebagai Menteri Keuangan, dan kemudian Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kalau ia diminta juga untuk melanjutkan posisinya sebagai Menteri Kesehatan. Nah, itu merupakan nama-nama yang beberapa nama yang diminta untuk melanjutkan posisinya, tetap melanjutkan posisinya dari kabinet pemerintahan Jokowi ke kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Nah, untuk secara pastinya nantinya berapa orang jumlah menteri dan juga jumlah kementerian, baik kementerian koordinator dan juga kementerian maupun juga badan, nanti itu akan diumumkan pada tanggal 21 atau 1 hari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Nantinya itu baru akan diumumkan dan juga akan dilantik seperti itu ya untuk para menteri maupun juga para pembantu presiden ini. Dan juga untuk Eva dan juga pemirsa, kita juga masih menunggu karena memang untuk beberapa orang yang tadi hadir di Kertanegara 4 kediaman Prabowo Subianto ini tidak seluruhnya mau mengungkapkan sebenarnya posisi apa yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto kepada mereka. Namun kalau kita bisa melihat tadi ada sejumlah tokoh-tokoh yang mau mengungkapkan seperti itu ya, apa saja yang dilakukan di dalam. Ada sejumlah tokoh yang mau mengungkapkan secara gamblang gitu kalau di dalam dia diminta untuk mengisi posisi sebagai menteri. Misalnya tadi ada mantan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra yang mengungkapkan kalau ia diminta untuk menjadi Menko Hukum dan HAM misalnya. Kemudian juga ada Abdul Muti, tokoh Muhammadiyah yang diminta untuk menjadi Mendik Dasar seperti itu. Kemudian juga ada beberapa tokoh lainnya. Kemudian selain dari tokoh-tokoh partai politik, tadi juga kita melihat ada tokoh-tokoh profesional seperti itu ya yang tadi hadir di hari ini. Ada misalnya ada Dudi Purwagandi, kemudian juga ada Dodi Hanggodo, kemudian ada Hanif Faisal yang saat ini memang mengemban jabatan sebagai Dirjen KLHK yang digadang-gadang akan mengisi posisi sebagai Menteri Lingkungan Hidup nantinya. Namun kembali lagi kalau untuk resminya memang dia meminta untuk menunggu keterangan resmi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau saat ini
sudah habis jumlah calon menteri yang ada di dalam kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4. Kalau sekarang untuk rekan-rekan media yang berada di sekitaran Kertanegara 4 ini menunggu keluarnya Presiden terpilih Prabowo Subianto, nantinya yang kita harapkan mau memberikan keterangan pers secara resmi sebenarnya apa saja yang dilakukan di dalam, apakah memang orang-orang yang hadir pada malam hari ini merupakan orang-orang yang akan mengemban jabatan ataupun mengemban tugas sebagai menteri. Nah, kemudian juga Eva dan juga pemirsa, karena memang hari ini ternyata sudah selesai dan sudah habis orang-orang yang akan datang ke Kertanegara 4, ada sejumlah nama yang sebenarnya diisukan akan menjadi menteri namun tidak terlihat. Misalnya ada nama-nama kader PDIP seperti itu ya. Kalau misalnya kita mendengar beberapa waktu kebelakangan ini kader PDIP diisukan akan masuk kabinet. Ada nama Budi Gunawan dan juga nama Azwar Anas yang diisukan akan masuk ke kabinet dan membantu Prabowo dalam mengemban jabatannya. Namun hingga malam hari ini mereka tidak terlihat. Jadi memang masih belum diketahui apakah nantinya mereka ini akan tetap akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran atau justru mereka memang hingga saat ini masih disembunyikan dan akan menjadi kejutan nantinya mereka akan tetap menjadi menteri ataupun tidak, karena memang hingga saat ini untuk isu masuknya PDIP ke kabinet Prabowo Gibran ini masih belum bisa dipastikan, apalagi kita mengingat kalau untuk pertemuan dari Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini juga belum tahu seperti itu ya, masih abu-abu, belum jelas kapan terjadinya, apakah akan terjadi atau tidak, dan kita akan melihat. Namun yang pasti adalah hari ini merupakan satu-satunya seperti itu ya, hari ini merupakan hari terakhir pemanggilan calon-calon menteri, karena besok ini agenda selanjutnya adalah pemberian pelatihan seperti itu ya, pemberian pelatihan kepada calon-calon menteri di kediaman Prabowo di Hambalang Bogor yang rencananya akan dimulai pada pukul 11 siang. Nanti para menteri ini akan diberikan. Nah, ini merupakan kita akan mendengarkan mungkin ya keterangan langsung dari Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Eva, berikut ini. Bagaimana Pak? Terkait dengan hari ini Pak? Kalau sudah selesai Pak? Ya, hari ini untuk acara mengundang calon menteri telah selesai. Masih ada 1-2 yang akan dilanjut dengan wakil menteri dan kepala badan pada besok hari. Demikian. Dua nama itu siapa Pak? Ya nanti lihat besok lah. Pak, kok nggak ada menteri dari PDIP Pak? Nanti lihat besok lah ya. Di sini. Ya, di sini. Masih sama lokasi dan jam? Masih besok jam 14. 14 siang. Pembekalan Pak? Pembekalan menteri di Hambalang? Tanggal 16. Oh, tanggal 16. Tanggal 16. Berarti nggak ada juga untuk menteri Pak? Nanti kita lihat, ya kan? Ya, oke. Pak, apakah Bu Esani menerima tawarannya itu Pak? Kenapa? Apakah Bu Esani menerima tawaran jadi Menq tadi Pak? Ya nanti kita lihat lah, ya nanti hasil hari ini paling lambat kan tanggal 20 sudah ketahuan. Gitu. Ya. Berarti total 49 ya Bang untuk menteri. Ya nanti kita lihat. Untuk pembekalan di Hambalang jadi besok atau kapan? Nanti tanggal 16. Ya. Ya, hari Rabu. Kenapa? Ya, besok masih ngundang calon wamen dan ada calon menteri serta beberapa kepala badan. Ya. Pak, tadi kami lihat ada berarti yang Pak berarti mulai jam 14. Pak berarti yang hari ini itu semua calon menteri yang dipanggil Pak. Atau ada wamennya Pak? Aduh, saya nggak hafal tadi ya. Saya nggak hafal. Berarti kalau besok masih ada dari PDIP besok kemungkinan atau seperti Ya, saya nggak tahu besok. Nanti lihat ya. Oke. DPD agendanya ngapain? Tua? Ketua DPD Sultan Ajamuddin. Di mana? Di dalam tadi masuk ke dalam. 3 jam. Saya nggak lihat. Tadi masuk. Ada ya? Oh, saya nggak lihat. Nggak ketemu. Yang datang hari ini tuh sebenarnya sudah dari beberapa hari yang lalu atau ada yang memang baru dipertimbangkan, difikskan hari ini Bang?
Itu sudah ada beberapa hari yang lalu, ada juga baru hari ini, bahkan ada yang baru saja, baru aja besok diundang gitu. Terima kasih. Yuk. Besok kan di sini, Hambalang berarti Rabu dong. Iya, nggak apa-apa bang. Tadi itu 48, tapi pas ini mas kabel mas. 9. Masih gue ini tadi. Ya, Eva dan juga pemirsa, tadi ada keterangan resmi dari Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang mengungkapkan kalau tadi kami ralat adalah besok merupakan pemanggilan untuk calon wakil menteri. Dan untuk pelatihan maupun pembekalan untuk calon menteri dan calon wakil menteri akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 di Hambalang Bogor. Kita akan menunggu tentunya nanti, dan kembali lagi kami sebutkan kalau yang hari ini datang dan juga yang besok akan datang, apakah akan menjadi menteri atau tidak, ini masih abu-abu seperti itu ya, masih belum diketahui karena resminya jumlahnya maupun siapa akan menjadi apa itu hanya akan diketahui pada tanggal 21 atau 1 hari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Syekha Al-Hadar untuk informasi Anda. Pemirsa, berikut adalah daftar calon menteri yang sudah dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediaman Prabowo di Kertanegara sejak Senin sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.